Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Anak Lanang Teknik. Kali ini kita coba jelaskan tata cara pemasangan otomatis pompa untuk pompa-pompa rumahan. Kita simak, ini adalah masih kabel colok on off, belum pakai otomatis, menggunakan sistem saklar. Ini coba saya on kan, dia langsung menyala dan langsung mengisi ke toren. Kita akan pasang otomatis baru di pompa ini dari awal sampai akhir. Nanti saya jelasin cara-caranya. Mari kita simak. Pertama-tama kita siapkan dulu kabel. Ini adalah kabel otomatis yang akan kita pakai. Kita tarik dari pompa sampai ke toren. Ini torennya ada di atas sana. Kita tarik sepanjang pompa sampai toren. Setelah udah disiapkan, kita mulai connect. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk cara mengoneknya. Ini yang tadi kabel yang langsung ke colokan listrik, kita akan sambung ke jalur otomatisnya. Biar nggak salah sambung, salah connect, simak terus video ini sampai selesai. Pertama-tama kita ambil satu jalur ke arah colokan tersebut, kita putus. Setelah diputus, kita sambung ke kabel yang ke arah radar otomatis yang menuju ke atas toren. Cukup satu jalur aja ya yang diputus, karena fungsi otomatis itu adalah pemutus hubungan listrik, sama kayak saklar. Jadi cukup satu kabel aja yang ke arah colokan kita ambil, lalu kita sambung ke yang ke arah radar otomatis. Jangan lupa untuk proses penyambungannya kita isolasi supaya tidak nyetrum dan safety-nya ada, karena kebetulan ini pompa adanya di bawah wastafel cuci piring. Oke, setelah terkonek kita isolasi dulu. Ini yang ke arah otomatis, kita ambil satu jalur aja, lalu kita sambungkan ke arah colokan. Setelah itu kita isolasi sampai benar-benar rapi.
sekarang kita lanjut penjelasan tentang radar. Ini adalah radar standar ya, merek radar, dijual di toko-toko material. Kisaran harganya dari 50.000 sampai 70.000, beda tempat, beda ini. Sekarang ini multitester yang akan saya gunakan untuk mengetes radar tersebut, karena di radar ada dua sistem, NONC, normally open, normally close. Saya akan gunakan pengetesan arus ya, dengan bunyi, cukup dengan bunyi. Nanti kita akan cari dulu normally opennya mana, normally close nya mana. Di dalamnya ada pelampung 2, udah ada airnya ini kebetulan, dan juga ada switch radarnya. Switch radarnya ada juga tali untuk mengikat pelampungnya. Nah, di dalam radar tersebut ada switch. Nah, ini ada 4 lubang yang tadi saya jelaskan, ada normally open dan normally close. Yang akan kita gunakan adalah normally close. Kita akan cari dulu yang mana yang normally open, normally close. Ini ada A1, A2, B1, B2. Nah, sedikit pengertian, maksudnya adalah kalau saklar gantung, kalau normally close berarti dia nyala. Kita tes dulu. Ini keadaan saklar normal, belum ada beban. Ini tidak ada bunyi, jadi masih 0, belum nyambung arusnya. Baik, dan setelah tali ditarik, dia akan bunyi. Kalau bunyi berarti ini waktu pelampung menggantung, arus akan menyambung. Kita tes lagi. Kita tes yang A1, A2 nya. Nah, sewaktu ditarik akan bunyi, berarti waktu pelampung menggantung dia nyala, mengantarkan arus. Oke, yang kedua adalah B1, B2. Sewaktu belum ditarik, belum gantung, ini udah bunyi. Ini normally open, udah bunyi. Dan waktu pelampung turun ditarik, dia akan putus. Jadi yang akan kita gunakan adalah A1, A2. Jadi sewaktu normal atau tidak ada tarikan, dia akan putus. Mari kita simak. Dan ini saya udah di atas toren, di atas atap. Bisa lihat sekelilingnya banyak atap-atap rumah. Dan ini adalah kabel yang tadi ditarik dari pompa ke toren untuk kabel otomatisnya. Sebelumnya kita pasang dulu. Kalau di toren biasanya udah ada tempat dudukan untuk otomatis, drat 3/4 ya. Kita bisa langsung pasang. Kita masukin dulu talinya. Setelah masuk, kita pasang otomatisnya. Jadi sistem drat, biar tidak miring-miring juga. Tidak perlu di seal tip karena ini sistemnya buat dudukan aja.
Oke, setelah cukup kencang aja, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga, yang penting tidak miring atau tidak copot dari dudukan torennya. Sekarang kita pasang untuk kabel otomatisnya di A1 dan A2. Ini sewaktu normal dia keadaan mati, dan waktu ada beban dia baru nyala. Kita pasang dulu satu-satu sampai benar-benar kencang. Jangan lupa untuk kabel untuk otomatis beli yang sedang aja, 2 kali 1,5 cukup, karena ini biasanya rawan putus kalau kita beli yang murahan atau kabel serabut. Maka kita gunakan untuk kabel tunggal. Baik, sudah terpasang. Kita akan tutup covernya supaya tidak kemasukan air waktu hujan, karena ini adalah arus 220 volt. Jadi bahaya kalau kena air, bisa nyetrum. Selanjutnya kita pasang pelampungnya. Sebentar, ini agak susah naruh kameranya karena kebetulan saya sendiri bikin videonya, jadi agak kerepotan untuk naruh handphonenya. Sebentar. Oke, sekarang kita pasang pelampung atas dulu. Pelampung atas kita pasang sesuai selera kita, tapi ada baiknya jangan terlalu full ke atas, jadi sewaktu air penuh air tidak kebuang atau luber. Jangan lupa di pelampung ada dratnya, diusahakan drat posisinya ada di atas, jadi air yang di dalam tabung tidak habis karena selalu tertutup dratnya. Biasanya kalau salah pemasangan, air di tabung lama-lama habis dan pemberat menjadi berkurang sehingga tidak membaca beban waktu air kosong. Jadi pelampung tetap mengambang, tidak ada beban. Kita pasang yang level atas dulu karena ada 2 level. Kita akan naikin lagi untuk posisi air penuhnya. Jadi sistem pelampung ini otomatis pelampung, sewaktu 2 pelampung berada di atas air atau mengambang, otomatis akan menutup atau memutus arus sehingga pompa mati. Dan sewaktu pelampung 1 turun atau 2 pelampung 2 turun, dia akan menjadi beban dan akan menarik saklar otomatisnya sehingga pompa menyala sampai penuh lagi, dan sistem kerjanya seperti itu. Ini pelampung kedua. Untuk tutup drat juga jangan lupa jangan terbalik supaya air di pelampung tidak habis. Kita akan setting pelampung keduanya di setengah toren, di tinggi setengah toren. Jadi air di toren itu selalu ada, nggak sampai habis dia udah ngisi lagi, dan sebelum penuh luber dia udah mati. Jadi selalu ada stok air setengah toren untuk jaga-jaga kalau ada problem mati lampu. Jadi selalu punya cadangan air di rumah. Oke, sudah terpasang.
ini keadaan menggantung dua pelampungnya, jadi dia pasti akan membaca arus masuk. Kita tes. Ini power saklar udah on karena pelampung turun, jadi dia langsung membaca untuk mengkontak pompa supaya nyala. Kita tes manual. Ini kalau pelampung keadaan mengangkat atau mengambang, pompa mati, dan seterusnya sistem kerjanya seperti itu. Terima kasih. Semoga dengan melihat video ini kita semua bisa pasang sendiri saklar otomatisnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video anak lanang teknik berikutnya. Terima kasih semuanya.